dengan Ibu Christine Metriana yang adalah founder dan CEO dari PT Erva Karya Mandiri. Tasnya mereknya adalah Erva Handmade ya. Lalu ini juga menarik, 19 tahun berkarir di Quality Control Manager di perusahaan otomotif Jepang. Lalu masuk menjadi wirausaha, wirausaha untuk membuat tas. Pernah menjadi manajemen representatif, juga trainer di bidang statistik, quality, dan proses produksi. Ini semua yang dibutuhkan sebenarnya untuk masuk ke bidang wirausaha craft. Lalu mulai memberdayakan masyarakat sekitar dengan melakukan pelatihan kepada perempuan-perempuan putus sekolah atau yang tidak bersuami, yang tidak memiliki penghasilan tetap dan bekerja menjadi ART, buruh cuci, dan lain-lain dengan mempekerjakan mereka. Nah, Ibu Christine ini juga 2015 resign dari perusahaan sebelumnya dan kemudian fokus di Erva Handmade dan mulai berkiprah di kancah fashion nasional sejak tahun 2017 dan produknya terpilih untuk mendukung fashion show di Indonesia Fashion Week, berkolaborasi dengan beberapa desainer fashion Indonesia. Nah, di semasa pandemi ini kemudian juga beralih memproduksi APD, hazmat, masker, dan face shield, lalu membuat konsorsium dengan menggandeng konveksi yang sepi kerjaan dan juga memberdayakan karyawan garment yang di PHK untuk menjahit di rumah masing-masing. Nah, itu udah ada bocoran tadi sedikit. Tapi silahkan, paparannya pasti akan jauh lebih menarik. Silahkan Christine. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, Erva Handmade, untuk sedikit memperkenalkan, terutama sih di masa pandemik, memperkenalkan konsorsium kami gitu. Saya Christine, saya ibu dari 3 anak. Saya founder dari Erva Handmade yang telah 19 tahun, tadi sudah disebutkan ya, bekerja di bidang quality control di otomotif. Kemudian di tahun 2015 saya memutuskan untuk resign dan benar-benar berkonsentrasi pada Erva Handmade. Erva Handmade sudah kami expand ke 16 area di seluruh Indonesia. Kami juga berkolaborasi dengan bukan saja dengan merek-merek lokal, tapi juga merek-merek internasional, seperti salah satunya Banda Bags. Banda Bags ini adalah tas dengan bordiran Aceh yang hanya didapatkan itu di Eropa dan di Amerika. Di Indonesia banyak mungkin tas-tas yang dengan bordiran Aceh, tapi untuk brandnya sendiri, Banda Bags sendiri itu tidak dijual di Indonesia. Kami juga berkolaborasi dengan beberapa perusahaan seperti Krias Company di Malaysia. Dari mulai awal berdiri, kami berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat sekitar, terutama perempuan-perempuan, karena basicnya Erva itu adalah pekerjaan tangan seperti patchworking, kemudian menjahit pakai tangan. Jadi kami memberdayakan masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu ya, perempuan-perempuan untuk membuat kerajinan-kerajinan tangan. Jadi Erva ini sendiri sejak kami dirikan itu sudah mempekerjakan kurang lebih 65 orang, 65 karyawan di tahun sekitar 2013. Kemudian di tahun 2015 dunia ekonomi berubah, kami pun akhirnya membuat satu divisi baru, yaitu divisi untuk promotion gift and souvenir. Jadi kami membuat produk-produk untuk dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk misalnya seperti tas-tas seminar dan lain-lain seperti itu. Nah, base dari produk kami adalah kanvas, tapi untuk produk-produk yang kami berikan kepada perusahaan-perusahaan itu kami membuat segala jenis produk, yaitu seperti tas-tas seminar, goodie bag dan lain-lain. Nah, kemudian kami berkembang juga dengan membuat produk-produk seperti batik, batik bag ya, tas-tas batik, juga tas-tas dari woven dari tenun. Kemudian di tahun 2020 di masa pandemik, di awal bulan April ya, pada saat ternyata banyak yang membutuhkan hazmat,
kami waktu itu ditantang sebenarnya oleh salah seorang teman gitu ya, bagaimana kami bisa membuat produk yang waktu itu memang sangat dibutuhkan. Sebenarnya awalnya buat charity, tapi karena kemudian di beberapa kondisi bisnis kami pun sangat drop sekali. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat hazmat juga untuk diperjualbelikan gitu ya. Sampai saat ini kami masih membuat hazmat atau APD untuk diperjualbelikan, sambil kami juga masih tetap berkreasi dengan tas-tas buatan kami. Kemudian di bulan Mei setelah hazmat kemudian banyak sekali persyaratannya, akhirnya kami membuat masker. Waktu itu sih sebenarnya buat charity juga, jadi kami lihat itu di jalan-jalan ya banyak orang yang belum menggunakan masker. Akhirnya kami membuat masker, kemudian kami bagi-bagikan. Tapi kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang meminta produk kami untuk digunakan oleh perusahaan mereka. Akhirnya kami membuat masker-masker untuk perusahaan-perusahaan, juga untuk produk kami sendiri gitu, untuk brand kami sendiri. Nah kemudian di sekitar bulan Juli ya, karena semakin banyaknya permintaan, waktu itu ada program pelatihan dari pemerintah untuk orang-orang yang terdampak dengan COVID gitu. Kebetulan karyawan-karyawan kami sebagian besar memang terdampak COVID, dan kemudian kami kumpulkan lagi orang-orang sekitar yang memang benar-benar terdampak COVID untuk kami latih untuk membuat masker. Nah disitulah mulai akhirnya kami merekrut orang-orang sekitar, ibu-ibu yang tadinya mereka sebenarnya kerja di garmen gitu, tapi karena satu dua hal, ada yang karena garmennya tutup, ada yang karena pindah ya, garmennya tutup juga pindah gitu. Akhirnya mereka tidak mempunyai pekerjaan. Akhirnya kami latih mereka di program pelatihan ini, kami latih mereka untuk membuat masker. Akhirnya di bulan Agustus kami memutuskan untuk membuat satu konsorsium, di mana konsorsium kami ini adalah terdiri dari banyak sekali konveksi-konveksi sekitar, juga ibu-ibu yang tadi kami sebutkan tadi, ibu-ibu yang tadinya memang mereka tuh kerja di pabrik gitu, di garmen, tapi karena garmennya tutup, akhirnya kami latih mereka untuk bikin masker. Akhirnya sampai sekarang mereka masih berkomitmen dengan kami untuk membuat masker, seperti itu. Kami sih sampai saat ini masih membuat masker dengan kapasitas produksi dengan sekitar 200-an penjahit yang tersebar hampir di seluruh area Bekasi dan kabupaten, kota Bekasi dan kabupaten, dengan kapasitas sekitar 20 ribuan. Dan sudah ke banyak perusahaan juga kami membangun konsorsium, bukan hanya di tingkat Bekasi ya, kota Bekasi, tapi juga di kabupaten. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita tadi sempat kita ngobrol sebentar ya, mungkin Christine bisa cerita mengenai marketing strateginya ya. Karena saya melihat bahwa Ervani memiliki marketing strategi yang agak beda. Sebelumnya itu kan sudah punya jaringan di seluruh Indonesia yang memang distribusi tas. Lalu kemudian pindah menjadi distribusi masker dan lain-lain. Tapi kemudian ada sebuah sistem di mana tidak hanya memberdayakan, tidak hanya kemudian membuat orang-orang sekitar berdaya, tapi juga orang-orang di tempat lain itu bisa berdaya melalui masker ini. Mungkin bisa diceritakan. Ya. Jadi agensi kami itu punya marketing strategi itu dengan agensi sistem. Erva Handmade itu punya 16 tersebar di 16 area di seluruh Indonesia. Kami tadinya awalnya itu hanya menjual produk itu ke distributor, jadi ke agen gitu ya, agen utama. Nah dari agen itu ke reseller baru ke ke retail gitu ya. Dari agen-agen itu mereka kita akan drop barang ke situ, ke agen itu. Kemudian reseller akan mengambil barang dari agen. Tapi kemudian di tahun berapa yang shifting period ini ya, di tahun 2015-an lah,
kemudian berkembang digital marketing gitu ya, sistem penjualan dengan offline ini agak sulit untuk berkembang. Akhirnya di tahun 2015 ini kami mulai masuk ke pasar digital marketing. Jadi kami masuk ke e-commerce kayak gitu ya. Terus kami juga mulai mengaktifkan sosmed kami, mulai mengaktifkan penjualan-penjualan dengan sistem ini juga ada konsinyasi. Jadi waktu itu Erva itu ada di beberapa departemen store besar gitu. Tapi pun sebenarnya setelah itu ya, setelah tahun 2016 itu nggak efektif lagi gitu ya. Jadi di departemen store besar ini juga udah sepi banget gitu ya. Kami akhirnya sempat menarik sih semuanya dari mulai waktu itu ada di Kibik Mall di BSD kalau nggak saya juga agak lupa karena udah dari tahun 2016 kami tarik barang jadi karena sepi banget gitu. Hampir di semua departemen store besar itu sepi, akhirnya kami tarik barang. Jadi kami waktu itu akhirnya memutuskan untuk main di online. Meskipun tidak begitu signifikan juga sih penambahan ininya ya, penambahan mon untuk produksinya juga nggak begitu bertambah gitu, tapi paling nggak itu menambah produksi kami lah untuk produk kita pasarkan di e-commerce, market, place dan online gitu. Tapi ini terkait dengan situasi sekarang yang tadinya reseller tas semua juga menjadi drop, kemudian menjadi reseller masker. Apakah kemudian inisiatif dari Erva Handmade untuk berpindah ke APD juga turut membantu teman-teman reseller tersebut di seluruh Indonesia? Ya beberapa sih mereka memasarkan juga produk masker kami ya beberapa. Tapi waktu itu memang kondisi pasarnya itu sebelum pandemik pun udah ini gitu ya, udah sepi gitu. Jadi banyak pasar-pasar offline itu yang berubah ke online kan. Sedangkan basicnya distributor kami itu offline gitu. Jadi sulitnya itu mereka ya sebelum pandemik pun udah tutup. Yeah. Jadi kalau orang-orang itu mungkin secara ekonomi itu kena kena tsunami dari pandemi. Kalau kami itu 2 kali kena tsunami. Jadi pada saat waktu itu perubahan market itu ya dari offline ke online, kami kena, habis itu ya kena pandemik lagi. Jadi pada saat perubahan dari offline ke online, itu kami membuat satu divisi baru, divisi yang promotion and gift itu, souvenir itu. Jadi kami main ke perusahaan souvenir perusahaan. Beberapa perusahaan besar tercatat sudah menjadi customer kami. Kemudian pada tahun 2020 kena tsunami lagi gitu, tsunami dari pandemik ini gitu. Ya, oke. Nah, ini kembali lagi kita membuka pertanyaan untuk publik. Silahkan bertanya di YouTube Smesco Indonesia. Sambil menunggu saya bisa terkontak lagi dengan Ibu Niluh supaya kita semua bertiga bisa tampil bersamaan. Ibu Christine, secara cepat mungkin bisa dijelaskan tadi soal berjejaring, berkolaborasi dan berkonsorsium di masa pandemi ini. Bagaimana cara membangun itu dan supaya kemudian bisa bertahan bersama-sama? Ya, jadi gini, banyak konveksi-konveksi di masa pandemi ini yang runtuh ya. Banyak misalnya seperti saya konveksi tas gitu ya. Siapa yang cari tas gitu di masa pandemi ini? Penjualan kami ada tapi slow banget gitu. Untuk memenuhi order untuk produksi itu masih jauh dari kenyataan lah. Jadi bukan hanya kami, tapi konveksi-konveksi lain juga yang baju lah, yang mukena lah, itu bukan hanya slow, tapi ya memang nggak ada kerjaan gitu tutup. Nah kemarin itu beberapa kali kami mendapat tantangan untuk membuat masker dalam kuantiti yang banyak gitu, yang besar gitu. Akhirnya kami kumpulkan beberapa konveksi juga ibu-ibu rumahan tadi yang kemudian kami latih dan untuk membuat masker, untuk akhirnya bersama-sama dengan kami untuk membuat masker dalam skala yang besar gitu. Karena seperti ini ya, misalnya pemerintah menurunkan order gitu ya. Pada saat pemerintah menurunkan order yang lumayan besar gitu ya,
pasti dong nggak mungkin lah UKM itu bisa mengerjakan kalau hanya satu UKM gitu. Hanya satu nggak mungkin banget. Satu orang penjahit itu hanya paling banyak 100 pieces. Kemudian pada saat mendapatkan order yang sangat banyak, misalnya 10.000 gitu ya, itu butuh berapa penjahit? Paling enggak kan butuh 1.000 penjahit ya, betul nggak? 100 dibagi 10.000 dibagi 100 butuh 1.000 penjahit. Mana mungkin kalau misalnya UKM yang mengerjakan? Satu-satunya jalan ya dengan konsorsium dan dengan menggunakan sebanyak-banyaknya orang. Jadi banyak yang terefek dari pandemik ini yang tadinya konveksi-konveksi ini mati suri, bukan mati suri tapi benar-benar mati. Akhirnya mereka bangkit bersama kami dengan ya sistem konsorsium ini gitu. Kami bisa menerima order yang banyak dari perusahaan-perusahaan atau dari pemerintah itu ya karena konsorsium kami ini gitu. Kami selalu menawarkan sistem konsorsium ini untuk menjalankan order-order yang sangat besar gitu. Oke, terima kasih. Nah, sayangnya waktu kita sudah habis, padahal banyak banget yang masih bisa digali. Tapi tentu saja bisa masing-masing menghubungi langsung bisa dilihat di Facebook, ada Ibu Nilu Jelantik, ada Ibu Christine, dan ada juga Pak Hari Mawardi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pembicara dan narasumber kita pada hari ini untuk sesi UMKM bertahan ya, UMKM bicara, bertahan, berinovasi dan berjejaring. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Jangan lupa nanti setelah ini masih ada bisnis UMKM masa depan. Dipantau terus dan silakan juga untuk mengikuti dan bisa mengajukan langsung pertanyaan di YouTube-nya. Saya kembalikan kepada MC.